Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah setelah sekian lama tidak ketemu. Allah masih memberi kesempatan untuk kita bertemu kembali di pagi hari ini. Mudah-mudahan kuliah subuh yang singkat ini bisa menambah ketebalan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita membicarakan tentang ruh. Sebuah zat yang diciptakan Allah, yang diberikan oleh Allah ke dalam tubuh manusia itu ketika usia janin berapa Pak? 4 bulan, kurang lebih 120 hari. Nah, kalau di dalam Al-Quran disebut kata ruh, itu tidak semuanya berarti kehidupan yang menyertai manusia. Di surat Al-Qadr, tanazzalu alaihimul malaikatu warruh, ada kata-kata ruh. Ruh di situ bukan bermakna yang memberi kehidupan terhadap manusia, tapi ruh di situ bermakna malaikat Jibril. Jadi ruh di dalam Al-Quran itu bisa berarti ruh yang ditiupkan ketika janin berusia 120 hari, atau bisa bermakna malaikat Jibril. Nah, yang sering kita bingung itu, apa bedanya antara ruh, nafas, dan korin. Kenapa korin ini saya masukkan? Sebab banyak yang beranggapan kalau orang sudah meninggal, maka selama 40 hari arwahnya masih gentayangan di rumah. Ya, jadi ada yang meyakini bahwa selama 40 hari, maka ruh orang yang meninggal itu masih berada di sekitar rumah. Sebenarnya ini ruh, nafas, atau korin. Kalau manusia itu ketika lahir, jadi antara korin dan ruh, yang muncul pada janin lebih awal itu adalah ruh, ya, bukan korin. Korin itu baru diberikan Allah ketika manusia itu muncul di dunia. Ya, ketika mulai lahir, pada saat itulah Allah mendampingkan korin kepada tubuh manusia, yang korin itu tidak ikut mati ketika manusianya mati. Kalau ada yang menyebut aku ketok-ketokan kan itu ya, 40 dino itu masih sekitar situ. Ya, karena memang jin yang mendampingi yang namanya korin itu setiap hari hidup di situ, kemudian ditinggal oleh induknya sehingga dia masih gelibet di situ. Itu yang gelibet itu bukan ruh, tapi korin itu. Nah, sedangkan ruh itu sejak ruh itu dari mana? Qulir ruhu min amri rabbi. Ya, katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Allah. Asalnya dari Allah yang sudah ada sebelum janin itu muncul. Kemudian Allah memerintahkan malaikat, ya, wa yursilu alaihimul malaikah. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin yang berusia 120 hari itu. Nah, ketika sperma bertemu dengan ovum, nutfah itu ya, kemudian
menjadi darah, menjadi segumpal daging. Ini sudah hidup apa belum, Pak? Belum hidup. Kalau belum hidup kok bisa tumbuh? Bagaimana dia bisa berubah dari mani ketemu ovum terus berkembang menjadi zigot kan gitu ya, sampai menjadi mudghah, segumpal daging yang kemudian ditiupkan ruh. Kalau dia tidak hidup tidak bisa tumbuh. Lalu yang hidup ini apa ini? Apa dia ini ruh atau nafas? Ya, kadang-kadang kita pernah dengar ada dukun yang ngerogoh sukmo. Sukmanya terbang bisa ke kemana-mana. Kalau dulu sering kita dengar jasadnya di sini tapi sukmanya di Arab. Kan banyak kiai yang begitu ya. Sukmanya dikit. Nah, ini sebenarnya yang keluar ini ruhnya apa? Nafasnya. Nah, jadi kita harus pandai-pandai memilah mana ruh. Kalau ruh karena berasal dari Allah, dia mungkin tidak kotor. Ruh itu yang adalah min amri Rabbi, urusan Allah yang diberikan Allah kepada manusia ketika masih dalam janin. Kalau dari Allah ini mungkin tidak menjadi zat yang kotor itu. Tidak. Tapi kalau mudghah, daging, kalau manusia itu memberi memakan makanan yang haram, ya, mengkonsumsi hasil korupsi, maka mudghah ini nutfah, gen yang sudah masuk menjadi bagian dari cekal bakal manusia ini sudah tercemar, kemudian dimasuki ruh Allah. Nah, ini yang kemudian menjadi nafas. Jadi kalau ruh ini membawa potensi takwa, sedangkan mudghah itu bisa tercemari oleh yang disebut dengan fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, kalau sudah menyatu begini ini yang kemudian bisa disebut dengan nafas. Nah, ini salah satu pendapat yang membedakan antara ruh dan nafas. Jadi nafas ini sudah bukan murni ruh, tapi dia ini campuran dengan apa yang potensi-potensi kejelekan yang ada pada manusia, yang itu bisa muncul ya ketika manusia itu sudah mengkonsumsi barang-barang yang haram atau barang-barang yang halal. Ya, pernah saya ceritakan di mimbar ini, ada seorang sepasang suami istri yang waktu itu suaminya ikut rapat dengan Nabi. Setelah di tengah-tengah rapat tiba-tiba ada anak muncul main bola. Bolanya masuk di ruang meeting, lalu dia masuk itu tidak pakai salam, tidak pakai ngomong apa-apa. Nabi tiba-tiba ngomong, anak ini salah asuhan. Kok ya pas pada saat Nabi ngomong begitu itu ada bapaknya yang ikut meeting. Wah, tersinggung bapaknya. Tersinggung, bukan tersinggung dengan Nabi, tersinggung dengan istrinya. Ini saja nih bojoku ini ngajari opo sampai Nabi ngendikan anak-anaknya itu salah asuhan. Pulang dia ngelabrak istrinya, wahai istriku, apa yang kau didikkan kepada anak kita ini sampai Nabi ngomong bahwa anak kita ini salah asuhan. Saya tidak didik apa-apa, ya sesuai dengan apa yang saya terima dari Nabi, itu yang saya ajarkan kepada anak-anak. Akhirnya geger ini, suami istri ini geger, kemudian pertempuran itu sampai kepada Nabi, dipanggil dua-duanya. Nah, ditanya, coba kamu ngajari apa ibu? Ibunya bercerita, saya tidak merasa pernah memberikan pelajaran yang buruk kepada anak saya saya didik dengan baik. Lalu kamu bapak, ya yang banyak di rumah kan ibu, gitu ya. Setiap kali ketemu apa yang baik itu yang saya sampaikan kepada anak saya. Akhirnya Nabi tanya, coba
waktu istrimu hamil, perbuatan apa yang pernah kalian lakukan? Nah, ternyata waktu hamil muda itu istrinya nyidam cempe. Pas nggak ada uang, maka cempenya tetangga ini yang disembelih kemudian dikasihkan istrinya sebagai bentuk cintanya kepada istri. Lalu Nabi mengatakan, inilah hasil yang kau dapatkan, yang kau berikan kepada anakmu ketika dia masih berbentuk janin. Nah, ini yang namanya fujur. Ya, ini yang namanya fujur. Nah, takwa itu potensi yang diberikan Allah melalui ruh tadi, yang bercampur, yang kemudian menjadi nafas. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita ini kemudian memberdayakan nafas itu seiring dengan perjalanan ruh, maka dia pasti baik. Pasti baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Mereka ini akan menjadi nafas yang suci, ya, jiwa yang suci, karena lebih condong kepada ruh, potensi ketuhanan yang baik-baik itu yang diberikan Allah. Tapi kalau kemudian ruhnya ini tidak terbina dengan baik, lebih condong kepada yang fujur tadi itu, maka habis qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dia akan menjadi manusia yang rusak, manusia yang dasaha itu didelok, ya, dilihat tidak enak. Kemudian kalau bertemu itu menjengkelkan, dia sendiri manusianya itu merasa hidupnya itu selalu resah. Itu namanya dasaha. Pokoknya kalau dia selama hidupnya menjadi tidak tenang, menjadi selalu dalam ketidakbahagiaan, nah itu yang namanya dasaha. Jadi kecondongan orang untuk mengikuti ruh, dia akan menjadi bahagia. Kalau condong mengikuti fujurnya tadi, nafsu yang tidak baik itu, maka dia akan menjadi orang yang selalu merasa gelisah hidupnya di dunia. Nah, Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ya, sebenarnya saya ingin menceritakan tentang banyak hal yang ditulis oleh Ibnul Qayyim itu dalam kitabnya Ar-Ruh. Membagi ruh itu menjadi dua. Jadi ada ruh induk. Ruh yang induk ini kalau kemudian dicabut oleh Allah, maka dia manusia itu akan mati. Ada ruh cabang yang menghidupi anggota-anggota tubuh, yang kalau itu mati, kalau ini mati, maka manusianya belum tentu mati. Ya, ini yang kemudian sering dimaknai oleh orang-orang yang menyebutnya ngrogo sukmo tadi. Jadi yang keliaran keluar itu bukan ruh yang menempel dengan nyawa sehingga kalau ini keluar manusia itu akan mati, tapi dia bagian-bagian atau ruh-ruh parsial. Kalau menurut Ibnul Qayyim itu, yang ini tidak menjadikan manusia itu mati, tapi dia ini menjadi support ruh induk sehingga dia menjadi lebih kuat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apapun yang ditafsiri oleh para ulama bahwa ruh itu demikian, itu sesungguhnya adalah ilmu yang sedikit yang diberikan oleh Allah. Karena Allah sudah memvonis jika ada orang yang bertanya tentang ruh, maka jawablah kulir ruhu min amri rabbi. Sudahlah, itu bukan urusanmu, ini adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah Allah memberikan ilmu tentang ruh kepada kalian itu kecuali yang sedikit. Tapi sedikitnya ilmunya Allah, kalau diberikan melalui Nabi juga akhirnya banyak. Nah, ruh itu adalah
hal-hal yang gaib yang hanya Allah yang mengetahui. Andaikan ada orang, ada ulama yang menafsiri ruh, ya itu semata-mata berangkat dari dalil-dalil yang pernah disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Karena suatu ketika Nabi itu pernah ngomong begini. Nah, ini di kitab Ruh yang ditulis oleh Ibnul Qayyim. Nah, ma min muslimin yamurru biqabri akhihi, jika ada seorang muslim berjalan di atas di kuburan makam saudaranya, kana ya'rifuhu fid dunya, yang dia ini saling mengenal, yang mati maupun yang hidup itu pernah kenal ketika hidup, ketika yang mati ini masih hidup. Fayusallimu alaihi, lalu orang yang mati ini ketika melewati kuburan saudaranya itu mengucapkan salam, assalamualaikum, ya. Illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam. Maka Allah itu akan mengembalikan salamnya ini kepada ruhnya orang yang mati itu, dan kemudian ruh orang yang mati itu juga menyampaikan salam kepada, balas salam kepada saudaranya yang melewati kuburannya, yang berada di kuburan saudaranya itu. Nah, kalau melihat hadis ini, ruh itu tidak mati, karena ketika manusia mati, ruhnya ini pindah alam saja ke alam yang namanya alam barzakh. Ya, Bapak Ibu harus tahu bedanya antara kubur dan barzakh. Kalau kubur itu di mana jasad hilang, ya itu namanya kubur. Kalau pas di laut berbulan-bulan ada kru yang meninggal, maka yang dinamakan kuburannya itu adalah laut itu. Ya, kalau di darat maka dia harus dikuburkan sebagaimana yang diatur di dalam fikih. Kalau misalkan meledak di udara, ya jedar pesawatnya meledak, tidak tahu jasadnya di mana, maka kubur yang dimaksud ya kubur itu. Tapi kalau barzakh itu tempat ruh pindah dari dunia sebelum menanti hari kiamat, itu namanya barzakh. Makam yang ada di Keputih itu kubur darat, ya. Tapi kalau pas meninggal di laut, kemudian dikafani sebagaimana ketika di darat, lalu ditenggelamkan dengan dikasih pemberat batu. Nah, maka yang dimaksud kubur itu ya laut, tempat orang ditenggelamkan itu. Nah, itu namanya kubur. Kalau barzakh, karena itu barzakh itu jangan diartikan makam itu di mana tempatnya, tidak ada hadis yang menerangkan. Tapi bagaimana keadaan barzakh itu Nabi banyak menjelaskan. Ya, tapi kalau kubur banyak dijelaskan di hadis-hadis Nabi. Siapa yang, ya itu salah satu hadis yang disampaikan dari Ibnu Abdul Bar, yang mendengar dari Nabi bahwa siapa yang mengucapkan salam ketika dia berada di makam saudaranya itu, maka Allah mengembalikan salam itu kepada ruh orang yang meninggal itu. Kemudian ruh yang meninggal itu kembali membalas salam orang yang ziarah kubur itu. Nah, apakah yang menjawab salam itu hanya saudaranya? Diterangkan di hadis-hadis yang lain tidak. Kalau Bapak Ibu pas lewat di makam kemudian menyampaikan assalamualaikum ya ahlad diyar, ya, maka yang menjawab adalah semua yang berada di makam itu mengembalikan salamnya itu kepada kita. Ya. Nah, bahkan diceritakan di hadis yang lain, masih di kitab Ar-Ruh itu,
Pernah suatu ketika Nabi itu berhenti di sebuah sumur, ya, kemudian Nabi sumur ini adalah sumur yang banyak di situ mayit-mayit perang Badar yang dimakamkan di sekitar sumur itu. Kemudian Nabi berhenti lalu menyapa, ya fulan, ya fulan, ya fulan, menyebut namanya satu-satu. Nah, Umar bin Khattab yang mendampingi pada saat itu Nabi ini ngomong sama siapa kok ya fulan, ya fulan, ya fulan. Nabi mengatakan, kamu tidak bisa mendengar apa yang saya sampaikan, apa yang mereka jawab terhadap saya, tapi saya tahu apa yang mereka sampaikan kepada saya. Berarti ruh mereka syuhada di perang Badar itu tidak mati, hidup. Yang mati itu hanya rogonya itu, jasadnya. Sehingga perjalanan ruh itu sejak manusia belum ditiupkan ruh itu sudah ada, kemudian nempel di jasad. Kalau jasadnya ini tidak bisa menampung ruh, maka ruh dicabut oleh Allah kembali, kemudian dia berada di alam barzakh terus masih tetap hidup kan ya, sampai hari kiamat. Kemudian di hari kiamat ketika hari pembangkitan itu, maka ada hujan yang turun yang kemudian menumbuhkan kembali tulang-tulang yang pernah mati itu, membentuk jasad baru. Lalu ruh yang pernah gentayangan itu, kata orang Jawa ya, dimasukkan kembali oleh Allah ke jasad yang baru itu. Nah, itulah pada saat itulah dia hidup di alam akhirat. Jadi ruh itu tidak mati. Ruh tidak mati, yang hilang itu hanya jasadnya itu. Nah, bagaimana dengan kondisi ruh pada saat ini? Ada istilahnya ruhul mu'adzab. Ya, ada ruhun nu'ammah. Ada ruh yang diazab oleh Allah ketika dia berada di alam barzakh. Sebenarnya azabnya ini tidak persis seperti azab neraka, tapi diketok-ketoki neraka. Ya, kalau kemudian melihat neraka ketika di alam barzakh, ruh ini sudah sibuk, gelisah, resah dengan keadaannya sendiri. Jadi ruh yang begini ini tidak mungkin terus meden-medeni wong. Nah, karena dia sudah sibuk dengan urusannya sendiri menghadapi siksa neraka nanti ketika yaumul qiyamah. Nah, bagaimana dengan ruh orang-orang yang solih, ruh para syuhada, termasuk diantaranya ruh Nabi. Ya, Bapak Ibu sudah sering mendengar siapa yang bermimpi bertemu Nabi maka itu pasti benar. Ya, tidak mungkin Nabi itu masuk ke dalam mimpi seseorang kecuali itu adalah benar. Tapi kalau selain Nabi belum tentu. Ya, apalagi kalau ketika tidur orang tidak mendahului dengan bersuci atau berdoa seperti tuntunan Nabi untuk terhindar dari setan ya. Baca Pak? Masih ingat? Ya, kalau bismikallahumma ahya wa bismika amut itu doakan tidurnya. Tapi ada doa perlindungan sebelum tidur di antaranya adalah trikul itu, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil, kemudian ditiupkan, kemudian dilaburkan ke seluruh tubuh. Ya, ini model ruqyah yang diajarkan Nabi sebelum tidur supaya tidak diganggu setan ketika akan tidur. Maka mimpi-mimpi yang muncul ketika dalam keadaan suci, ya apalagi kalau didahului dengan sholat sunnah, entah habis ba'diyah isya kemudian tidur ya dengan keadaan bersuci lalu dilaburkan begitu, mimpinya itu bisa jadi betul. Nah, kalau mimpi bertemu Rasulullah maka itu di dalam hadis disebutkan itu pasti benarnya. Tidak bisa orang bermimpi Rasul kalau kemudian
tidak atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu di mana ruh Nabi? Berarti ruh Nabi itulah yang masuk di dalam mimpi itu, yang melakukan dialog dengan orang yang diberi mimpi itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah menegaskan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan sampai kalian mengatakan bahwa ruh orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Sebenarnya mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadari. Nah, hidupnya orang yang mati syahid itulah yang kemudian menikmati panorama surga, tidak merasa gelisah. Yang ini kemudian dalam banyak riwayat, banyak pula para sahabat dan ulama kemudian bertemu dengan ruh-ruh orang-orang yang mati syahid itu. Ya, diceritakan masih di kitab Ar-Ruh itu ada Bani Aslam. Ya, Bani Aslam yang banyak meninggal ketika dia melewati makam Bani Aslam itu, dia menyaksikan banyak, ini namanya cerita ya. Jadi cerita-cerita yang terkait dengan ruh itu yang dari hadis sangat sedikit sekali. Sedikit. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita, saya kok ketemu dengan eyang, saya kok ketemu dengan bapak, dengan leluhur, ya, dengan leluhur. Nah, ini cerita-cerita yang memang tidak pernah muncul di dalam hadis, tapi banyak muncul di dalam riwayat-riwayat ulama-ulama yang kemudian ditulis di dalam kitab Ar-Ruh itu. Nah, apakah betul itu ruh orang yang meninggal atau leluhur kita atau tidak? Wallahu alam, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ya, bisa jadi ini korin. Korin itu template. Template apa? Tahu template, Pak ya? Karakternya itu mirip dengan orang yang ditempeli. Kalau dia itu baik, maka korinnya yang ditinggal oleh manusianya itu bisa jadi baik. Dan ini yang biasanya muncul di sekitar kita yang kemudian disebut dengan aku ketemu leluhur itu. Nah, kalau ruhnya dia sudah mendapatkan kesibukan sendiri, baik kesibukan dalam bentuk muna'amah, ya, dia diberi nikmat oleh Allah dengan panorama surga maupun mu'adzabah, atau dia diazab dengan siksa kubur itu. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi, apalagi ini ada yang menjelaskan tentang ruh keluarga kita itu kalau malam Jumat balik ke rumah. Nah, yang begini ini tidak ada di dalam riwayat, baik riwayat para sahabat yang tidak langsung dari Nabi ya, apalagi dari Nabi. Nabi tidak pernah menyebutkan ada ruh yang kembali ketika malam Jumat kepada keluarganya. Ini hanya dongeng yang wallahu alam asalnya dari mana. Memang ada beberapa riwayat yang bukan hadis Nabi yang menyebutkan bahwa ruh-ruh orang soleh itu jagongan, ya, jagongan itu setiap malam Jumat sampai Sabtu sebelum matahari terbit. Ya, ini banyak itu riwayat-riwayat menyebutkan begitu. Tapi ketika kita lihat itu bukan hadis Nabi, tapi perkataan para ulama. Ya, pengalaman ya, tajribiyah dari para ulama yang menurut sebagian di antara kita itu yang bisa melihat hal-hal gaib begitu itu, yang mendapati bahwa mereka ini kemudian berkumpul malam Jumat sampai Sabtu,
ya, malam Sabtu sebelum matahari terbit. Karena itu bukan hadis dan barangkali itu pula yang dijadikan dasar malam Jumat itu menyambut kehadiran roh-roh itu. Ya. Nah, ada hal lain yang mendasari tentang ruh itu masih hidup. Ya, salah satunya adalah kita kalau berdoa waktu tahiyat itu ada kata ganti yang menyebutkan kamu, yaitu ketika bersolawat terhadap Nabi. Apa Pak? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam untukmu wahai Nabi. Kalau Nabi itu sudah meninggal dan disebut sebagai dia, mestinya assalamu alaihi, kan itu ya, assalamu alaihi. Tapi teks itu tetap disebut sebagai assalamu alaika wahai Nabi, seolah-olah ruh Nabi itu ada dan kita berdialog dengan ruh itu dengan menyebutkan assalamu alaika ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu juga dijadikan dasar oleh ulama bahwa ruh pada dasarnya masih tetap hidup, dia tidak mati, hanya pindah alam saja. Ya, nah itu ruh cerita dari dari hadis tentang bagaimana keadaan ruh ketika dia sudah keluar dari tubuh manusia. Nah, saya balik ke nafas tadi ya, nafas. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu pernah dengar tentang ayam cemani yang biasa dijadikan sesembahan untuk para dukur untuk menambah kesaktiannya itu ya. Nah, kalau ini dipotong, jari ini dipotong, ini masih hidup apa sudah langsung mati Pak? Jari ini masih hidup, tapi dia akan mati. Nah, ini yang kemudian ditafsiri juga sebagai nafas. Ya, sebagai sukma tadi. Sukma. Ada sapi sudah disembelih, kemudian masih berdiri kan dia, kejet-kejet. Nah, itu yang bikin kejet-kejet itu apanya Pak? Apa sapi itu diberi ruh oleh Allah apa tidak? Tidak, dia hanya nafas. Ya, dia hanya nafas. Sumber kehidupan yang lain yang tidak memiliki entitas ketuhanan. Jadi kalau ruh yang diberikan Allah ini adalah potensi-potensi kebaikan dari Allah yang mendorong manusia untuk memilih mana yang baik, ya mana yang buruk. Tapi kalau hewan tidak diberi ruh, dia tetap diberi nafas. Nah manusia ini juga memiliki nafas. Memiliki nafas juga disuplai ruh oleh Allah. Nah, ruh ini supaya bisa nempel di jasad manusia, itu didukung oleh jasad yang dihidupi oleh nafas itu. Ya, kalau jantung itu ada nafasnya sendiri, kemudian jika jantung ini nafasnya sudah menampung, nah ruh tidak bisa tinggal di situ, maka ini kemudian jadilah mati itu. Mati. Nah, oleh para dukun, nafasnya hewan itu kemudian disuntikkan ke tubuh manusia. Jadi nafas itu ya, jadi kalau ruh tadi kan jelas dari Allah. Nafas itu entitas kehidupan yang lain yang tidak selalu baik dari Allah. Tidak seperti ruh. Kalau ruh itu pasti baik.
karena dia berasal dari Allah. Tapi kalau nafas itu bisa berasal dari mana-mana. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia yang paranormal itu untuk bergerak kemana-mana. Jadi bukan ruhnya. Nah, jadi ini kan ada potensionya, ada listriknya, ada transistornya supaya bisa nyala kan Pak ya, mic ini. Nah, transistor, potensio dan segalanya itu memberikan support hidup bagi mic ini. Itu gambaran dari nafas. Ya. Kemudian melahirkan suara yang baik, ya, supaya bisa berpadu menjadi suara yang baik. Nah, itu ruhnya. Supaya anunya lebih bening lagi, tambah kuat, tidak gampang rusak, ditambahi lagi yang lain. Itu nafas-nafas yang lain. Nah, nafas-nafas yang lain inilah yang kemudian bisa orang-orang yang memanfaatkan dunia nafas itu ngambil dari hewan-hewan itu, Pak. Hewan-hewan itu. Berarti manusia ini ketika masih dalam keadaan mudghah atau dalam keadaan nutfah, itu statusnya sama dengan status hewan. Hewan itu sama, ovum dan sperma ketemu. Dia juga punya nafas sama seperti manusia. Hanya bedanya dia ini tidak ditiupkan ruh yang memiliki entitas ketuhanan yang nanti bisa yang diberi tanggung jawab untuk memilah mana yang baik dan mana yang benar. Ya. Nah, mereka yang memanfaatkan nafas-nafas di luar manusia itu biasanya sebagai suplemen, seperti suplemen yang diberikan kepada peralatan mic ini supaya dia lebih tangguh. Nah, itu suplemen. Apakah itu boleh? Tidak boleh, karena itu bekerja sama dengan jin. Tidak, sudahlah, Allah memberikan kadar yang cukup kepada kita seperti ini sudah disyukuri. Jika memang expired kita itu 100 tahun, ya sudah, itu disyukuri, tidak usah nyari vitamin dari nafas-nafas yang lain itu. Insya Allah itu akan lebih baik bagi kita, dan itulah yang kemudian kita akan menemui ajal itu. Sehingga kalau Bapak Ibu memahami ini, mulai tahu kok ada orang gak mati-mati padahal sakitnya sudah luar biasa ya. Nah, dia ini cari vitaminnya dari mana ya? Nafasnya orang lain diambil, kemudian disusupkan di situ oleh dukun supaya ruh ini tetap bisa hidup di situ. Kenapa orang yang melakukan syirik dengan mengambil nafas-nafas itu kok dipaksa oleh Allah? Kalau tidak dipaksa tidak mau keluar dia. Dipaksa dengan zabaniyah itu yang harus ngepui, ngerok. Di samping ini azab dari Allah, karena ini adalah bagian untuk melemahkan nafas-nafas suplemen yang batil ini, agar ruh ini bisa diangkat oleh malaikat zabaniyah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita diberi ruh oleh Allah sebagai bentuk potensi kebaikan, jangan sampai kalah dengan fujur, potensi keburukan yang bercampur yang kemudian jadi nafas. Nah, kalau tetap bisa mempertahankan kebaikan, maka yang Allah memanggilnya tidak lagi wahai ruh-ruh yang tenang, tapi ya ayyatuhan nasul mutmainnah, wahai jiwa, wahai ruh yang sudah bercampur dengan potensi nafas yang ada di manusia itu, yang tenang, yang bisa mempertahankan kebaikan dari ruh itu, ini yang dipanggil oleh Allah. Ada juga nafsul lawwamah, wis dikandani, dikasih hidayah, tapi tidak mau melaksanakan karena dia masih menginginkan nafsunya yang jalan, itu namanya nafsul lawwamah. Ya, mudah-mudahan ada yang ditanyakan. Ya.
dimensinya yang sama, zatnya beda. Jadi kalau malaikat itu digambarkan oleh Allah diciptakan dari nur, kan gitu ya, nur. Kalau di kitab-kitab makna lafat atau huruf dalam Al-Quran itu waw itu kan bentuknya begini. Waw itu simbol tunduknya hamba Allah kepada Sang Kholik, kan gitu ya. Kalau nar, alif yang tegak begini ini simbol dari kesombongan, yang dia tidak mau nunduk sama sekali. Nah, ini hanya tafsir huruf ya. Nah, zatnya beda-beda. Dia makhluk yang berdiri sendiri, malaikat sendiri, ruh itu sendiri yang diberikan Allah kepada manusia, jin juga sendiri, tapi dimensinya yang sama. Dimensinya yang sama. Ruh. Kalau malaikat tidak ada keterangan meninggal. Jadi, tapi kalau jin banyak keterangan meninggal. Jadi jin itu bisa mati, ya, punya keturunan dan bisa mati. Tapi kalau malaikat tidak. Karena itu jumlah malaikat itu terus banyak. Yang menjaga arsy Allah itu 70.000 malaikat dan diciptakan oleh Allah setiap hari ganti aplos. Berarti kan numpuk terus ya. Dan dia tidak mati. Apa tugasnya? Wallahu alam. Nah, kalau jin itu bisa mati. Nah, ada nafasnya. Karena ruh itu hanya diberikan Allah kepada manusia. Ya, nafas. Jadi nafas tadi itu ini loh Pak, kayak transistor, komponen-komponen yang menjadi organ untuk bisa nampung ruh. Minimal bentuknya adalah mudghah, kan itu ya, yang masih ada di situ. Kalau nafas itu begitu sperma itu jalan, itu berarti sudah ada hidup kan ya. Ketemu dengan ovum itu nafas. Tapi belum memiliki ruh, sehingga dia belum disebut dengan nas, belum bisa disebut dengan manusia. Begitu dia dimasuki ruh pada saat itulah dia disebut dengan an-nas, manusia. Gitu Pak. Nggih. Iya, gini. Jadi kalau manusia itu kan begitu lahir di dunia, itu Allah langsung mendampingkan. Kalau itu hadis ya, bukan Quran ya. Yang tadi Quran, mendampingkan pada dirinya malaikat dan jin. Jin itu yang kemudian disebut dengan korin. Korin itu istilah ya, bukan nama jin. Korin itu artinya kawan, pendamping. Malaikat yang mendampingi itu juga namanya malaikat korin juga, tapi korin yang jin itu yang kemudian lebih dikenal dengan istilah korin. Nah, yang menjaga manusia baik untuk kebaikan itu ya malaikatnya itu, yang mendorong untuk kejelekan itu adalah korin dari golongan jin itu. Pendamping kebaikan itu adalah malaikat yang diturunkan Allah ketika dia lahir di muka bumi, yang disuplaikan ya oleh Allah ketika dia lahir di muka bumi, bukan dijanin ya. Kalau yang dijanin itu ruh, dan ruh itu sudah punya potensi kebaikan. Nah, begitu lahir ujiannya itu dua. Kamu mau ikut gaya malaikat atau ikut gaya setan? Karena itu di Al-Quran itu jumlah kata malaikat itu sama dengan jumlah, yaitu 88. Ya, kalau Bapak Ibu teliti di situ, kata malaikat itu jumlahnya 88, tinggal kita ini disuruh milih. Nah, ini yang kemudian disebut oleh Allah sebagai penjaga dirimu untuk hal-hal yang sifatnya baik. Ya,
Iya. Lagi tren itu biasanya kan ada peristiwa kematian yang tidak wajar kalau bunuh diri. Itu di tempat itu ada gentayangan suara. Oh, Itu apa sebenarnya? ya itu korin. Korin. Ya, jadi pernah kan kejadian yang pernah saya ceritakan waktu ada pasien di rumah lagi kerasukan ini. Pintu ruang tamu saya itu digedor-gedor, Pak. Dor. Tidak saya hiraukan. Kemudian kok tambah keras. Saya tanya orang yang kerasukan, "Iku koncomu tak sopo iku?" Akhirnya bukan. Pakai suara jinnya kan ya. Terus saya buka, "Wis, ayo masuk." Begitu masuk langsung masuk ke pasien itu. Masuk ternyata dia ini korinnya orang yang bunuh diri di Juwingan itu, Pak. Dia menyaksikan bagaimana ketika dia bunuh diri itu dihajar oleh malaikat itu, dia takut korinnya itu. Jangan sampai saya mengalami nasib yang sama seperti tuan saya itu. Nah, itu korin. Ya, gentayangan ya. Gentayangan. Jadi bukan ruh lagi itu korin. Nah, termasuk yang diyakini oleh orang-orang Hindu bahwa ruh orang yang meninggal itu tidak keluar dari rumah, masih berada di sekitar itu korinnya itu, bukan ruh. Terus kalau nafas tadi yang berasal dari berbagai hewan yang Iya. mengakibatkan orang jadi sulit Mati itu. gitu. Iya, ini di Apakah akan mengakibatkan jadwal kematian menjadi molor itu. mundur? Ya itu wallahu alam. Wallahu a'lam. Jadi ajal itu seperti lifetime. Kalau saya nafsiri begitu, Pak ya. Laptop ini kalau digunakan dengan baik, dia akan awet. Tapi seawet-awet di 5 tahun rusak. Nah, itu lifetime, itu namanya ajal. Tapi tidak selalu, meskipun ini awetnya lifetime-nya 5 tahun, apa tidak mungkin 1 tahun rusak? Kesokan banyu setahun rusak, gitu ya. Nah, itu mati namanya. Jadi mati itu bisa mati sebelum ajal, bisa mati memang sudah ajal. Nah, yang kita permasalahkan kan iki sajane wis ajal apa belum, itu yang tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah, kenapa orang yang sakti-sakti itu tetap mati? Berarti memang sudah ajalnya. Ya, sudah ajalnya. Nah, mempertahankan ajal ini metodenya macam-macam. Bisa pakai herbal, ke dokter kan gitu ya. Termasuk diantaranya dengan cara perdukunan itu. Tapi sehebat-hebatnya perdukunan dengan suplai nafas dari lain-lain itu, kalau sudah memang expired, lifetime-nya habis, ya diambil oleh Allah. Karena Allah yang punya hak untuk ajal itu. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.